Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Arif Setiawan. Kali ini kita akan coba untuk membahas satu persatu slide yang sudah saya share melalui web untuk mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin-kemarin tidak bisa memberikan pertemuan di kelas karena yang pertama sakit. Setelah itu kebetulan pemerintah mencanangkan work from home, jadi kampus tidak mengizinkan untuk ada proses kegiatan belajar mengajar, sehingga kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan. Oke, saya akan coba membahas, semoga aja ada diskusi nanti di sini. Silakan nanti Anda kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Absensi juga silakan komen di bawah. Yang pertama, tujuan dari pertemuan ini memberikan pemahaman terhadap prinsip atau konsep dasar AI. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan paham atau mengerti prinsip-prinsip dasar dari AI. Definisi kecerdasan buatan. Menurut Simon 1987, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Next, menurut Ritz 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Menurut Suparman 1991, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub-bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Jadi, kecerdasan buatan itu merupakan salah satu bidang keilmuan dari computer science yang mana bidang ilmu ini membahas tentang bagaimana kita membuat satu sistem komputer yang cerdas yang bisa menirukan otak manusia. Salah satu contoh yang paling real di bidang kecerdasan buatan itu robotika. Terus kalau Anda terbiasa memfoto dari kamera HP itu terus ada line circle kuning, nah itu deteksi wajah atau face recognition. Terus ada juga model parkir yang menggunakan deteksi plat nomor. Terus ada juga aplikasi yang menggunakan perintah-perintah suara atau deteksi suara dan lain-lain. Nah, itu adalah bidang-bidang kecerdasan buatan. Untuk anak-anak S1 tidak secara detail kita mempelajari ini karena bidang kecerdasan buatan itu sangat luas. Jadi biasanya kalau yang berminat di bidang ini diperdalam lagi bidang ilmunya di S2 dan S3. Next. Kita lewatin aja sudut pandang komponen. Nah, komponen AI ini yang pertama knowledge base atau basis pengetahuan. Jadi satu sistem kecerdasan buatan itu didesain menggunakan knowledge base atau basis pengetahuan yang disusun sehingga komputer itu mempunyai satu basis data yang cerdas sehingga bisa menelaah apa yang nanti diperintahkan oleh manusia. Bagaimana basis pengetahuan ini disusun? Ini sama seperti kita membuat database. Cuman bedanya isinya di sini menggunakan berisi satu data-data berbasis pengetahuan yang kita training pada sistem komputer mungkin bisa sampai ribuan kali agar komputer ini bisa berbasis cerdas. Yang kedua adalah inference engine atau motor inferensi, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Jadi inference engine ini seperti otaknya di sistem.
Jadi bagaimana kita bisa menelaah suatu perintah itu tergantung dengan inference engine yang digunakan. Nah, ini skemanya bisa kita lihat. Ini adalah satu sistem komputer. Secara physically di sini komputer, di sini input, proses masih sama standar. Basis pengetahuan ada, inference engine ada, dan menghasilkan output. Penerapan konsep kecerdasan buatan di komputer. Jadi ketika kita nanti membangun suatu sistem cerdas, komponennya seperti ini. Ada database pengetahuan, ada inference system, ada input, ada output. Nah, inference system itu apa? Inference system itu metode-metode yang digunakan untuk mengolah data. Metodenya banyak sekali. Nah, ini salah satu skema sistem cerdas. Di sini ada input diterima sensor, sensor diproses menggunakan basis data pengetahuan. Di sini dicontohkan menggunakan kondisi if then, if A then B, if B then C, if C then D, dan seterusnya. Lalu di sini menghasilkan satu aksi dan menghasilkan output. Dari environment, input diproses, keluar output kembali ke environment. Next. Inti dari pemrosesan AI adalah pemrosesan simbolik. Jadi AI ketika kita belajar itu ya berhubungan dengan perhitungan numeris, berhubungan dengan pemrosesan angka, simbol, perhitungan matematika, dan seterusnya. Aplikasi-aplikasi AI di sini dicontohkan sistem bakar. Sistem bakar yang paling sering digunakan adalah sistem untuk mendeteksi penyakit. Jadi kita bertemu dengan bakar, ilmu dari pakar itu kita masukkan ke dalam sistem, kita olah sebagai database pengetahuan. Setelah itu kita input gejalanya apa, gejalanya A, gejalanya B, gejalanya C. Oh, ternyata penyakitnya ini. Gejalanya pilek, gejalanya flu, gejalanya panas. Oh, ternyata penyakitnya demam. Nah, itu salah satu sistem cerdas yang paling common, paling biasa digunakan di kehidupan sehari-hari. Next, natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Bagaimana kita memerintah komputer atau bagaimana kita menggunakan komputer menggunakan bahasa kita sehari-hari. Salah satu contoh sistem kecerdasan buatan yang kita pakai sehari-hari, kalau Anda di kampus, terus Anda melihat, kalau Anda di kampus, terus di gedung yang depan, lantai 1, gedung depan PSI, nah di situ ada satu absensi berbasis deteksi wajah. Dulu ketika awal menggunakan sistem itu, semua karyawan dipanggil, terus direkam, difoto ya wajahnya, cepret sekali, 2 kali, sampai sekian kali. Nah, foto ini disimpan sebagai knowledge base. Nah, ketika diimplementasikan, ketika dosen mau absen, ketika karyawan mau absen, dosen dan karyawan tinggal berdiri di depan, lalu dia bisa memfoto otomatis, cepret wajahnya. Nah, di situ akan di-searching di database. Ketika ketemu, oh ini foto wajahnya Pak Arif Setiawan, maka di situ akan muncul nama Arif Setiawan, absensi masuk jam 08.00 misal. Nah, nanti ketika pulang sama seperti itu lagi. Kita berdiri di depan absensi, lalu otomatis dia akan mengambil gambar foto kita. Cepet, lalu dia di-searching. Ketika ketemu, dia akan buat tulisan Arif Setiawan, misal pulang jam 16.00. Nah, itu adalah salah satu contoh alat berbasis kecerdasan buatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini sebaran ilmu domain artificial intelligence sangat luas, kita tidak bahas semuanya. Ini adalah komponen-komponennya, ada robotik, ada perception, ada common sense reasoning, ada natural language, dan lain-lain. Oke, segitu dulu kuliah kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silakan Anda komen. Untuk absensi online silakan Anda komen di bawah. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.